ini tuh bisanya jadi istirahatnya itu jam 12. Terus kalau misalkan mau masuk lagi itu jam 1 sampai jam 4. Jadi kita pilih masuk jam 1 biar lebih banyak waktunya. Setelah Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad dan dilanjutkan dengan Jepang yang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, Indonesia melakukan proklamasi dan melakukan revolusi fisik pada 1945 sampai 1949. Dan Nica dan RI membentuk uang yang bernama Ori untuk daerah Jawa dan Medan. Dan ini adalah contoh dari uang Ori. Lalu, setelah membentuk ORI, RI dan Nica juga membentuk ORIGA untuk daerah Sumatera dan daerah lainnya. Dan ini adalah contoh uang ORIGA. Periode 1 menuju negara modern. Pada negara Republik Indonesia masih muda, langsung dihadapkan berbagai masalah yang cukup besar. Pemerintahan dari berbagai wilayah, politik bergolakkan magnitudo, dan perekonomian berjalan cepat. Ekspor pun masih bergantung pada produk primer seperti karet dan minyak bumi. Keuangan pemerintah pun defisit besar. Di tengah suasana seperti ini, Bank Indonesia dibentuk dan langsung mengemban amanat yang sangat posisi Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia di Republik yang masih muda sangat penting mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, serta memajukan urusan kredit dan keuangan. Selain itu, Bank Indonesia masih membantu menutup defisit anggaran. Dari kedua dari tahun 1999 sampai 1996 itu membangun sistem bangsa. Di sini terdapat dua keadaan, yaitu keadaan negara dan posisi BI atau Bank Indonesia. Yang pertama ada keadaan negara, yaitu pembangunan etalase merupakan fondasi. Pemerintah menginginkan Indonesia memiliki kepribadian kuat dengan menekankan pada nation and security. Sayangnya, dalam keadaan ini, pembangunan ekonomi agar dan mengabaikan. Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi ada dari posisi BI atau Bank Indonesia, yaitu bank sentral di bawah kendali ekonomi pemimpin. Pengeluaran pemerintahan untuk proyek pembangunan sangat besar, sementara penerimaan sangat terbatas. Sebagai alat revolusi, BI atau Bank Indonesia bertindak sebagai aset pemerintahan dan membantu menutupi definisi anggaran. Ada ketiga, ekonomi sebagai saluran negara dari tahun 1966 sampai 1983. Keadaan negara. Saatnya ekonomi menjadi panglima, perjanjian Beijing mengubah haluan Indonesia. Sekarang giliran pembangunan ekonomi menjadi panglima orde baru. Mengambil langkah-langkah yang berhasil disajukan dari mendorong pertumbuhan perekonomian. Salah satu faktor penyumbang ada 2 kali dulu, minat sektor perbankan pun mulai berbenah. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral diberikan pemerintah. Posisi Bank Indonesia dulu agen revolusi, ini agen ekonomi. Terkait cadangan devisa yang meningkat, Bank Indonesia bersama pemerintah bisa melakukan berbagai skema. Jadi pada tahun
1983 sampai 1997, yaitu globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara. Pada keadaan negara meroket sebelum terjun bebas, yaitu perekonomian periode ini melaju begitu pesatnya berkat paket deregulasi sektor perbankan dan sektor real berkembang, investasi dan pinjaman luar negeri mengalir. Namun, kondisi ini tak disertai kehati-hatian yang semestinya. Upaya-upaya koreksi masyarakat yang menuntut keterbukaan selalu dianggap pembangkangan. Kedua, ada posisi BI, yaitu dependensi yang menyulitkan. Pada periode ini, Gubernur BI diangkat sebagai pejabat setingkat menteri. Posisi yang tidak independen ini menyulitkan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, dalam pengendalian moneter dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai pembantu pemerintah, BI juga mesti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan perubahan strategi pemerintahan. Yang saat itu mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan. Musuh krisis ini bukan BI bersama otoritas moneter Singapura yang dikontak oleh banyak untuk kestabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik spekulasi di pasar uang dan pelajar asing merambah. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis, 1 dolar berapa kisaran rupiah 2.300. Ini ada metode logo bank Indonesia. Logo bank Indonesia pada logo Indonesia dan sudah melalui proses metamorfose yang panjang serta berlimpah. Pada tahun 1953 sampai 2005, logo bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Dan ini adalah contoh logo bank yang mengalami perubahan. Oke, di sini adalah prasasti keindahan gedung gereja Vespa. Di depan ini terdapat prasasti yang berwarna merah, gua dan tulisan yang berwarna emas. Tulisan di dalam prasasti ini menggunakan bahasa Latin yang saat itu lazim digunakan pada bahasa Yunani. Tulisan yang ada di dalam prasasti ini sebagai berikut adalah Sedula Properolit Comletrius Ministrat Argent Aria Gus Artribus dan Artque Clovis. Ini adalah salah satu ruang direksi pada JPD, yaitu Direktur JF Pembangunan dan Kepala anak penonton di sini. Pada masa Bank Indonesia, fungsi ruangan ini awalnya dipertahankan, tapi pada tahun 1963, ruangan ini sudah tidak dipertahankan lagi. Gubernur BI dan jajaran direktur lainnya memindahkan gedung ini ke Jalan Tamrin Nomor 2 Jakarta. Menjadi tempat berkantor jajaran direksi di Jeffers Bank pada masa Bank Indonesia. Ruang ini difungsikan sebagai ruang kerja Gubernur Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang pernah berkantor di sini adalah Mr. Syafarudin Prawira Negara, Mr. Lukman Hakim, Mr. Sutikno Slamet, dan Mr. Sumarno. Oke, sekarang di tempat belakang saya adalah tempat penyimpanan uang dari zaman ke zaman. Yuk kita ikutin dan telusuri. Di tempat ini banyak menyimpan uang-uang dari berbagai daerah serta negara pada zaman dahulu yang dirawat dengan baik agar kita dapat mengetahui dan mempelajari uang-uang pada zaman dahulu. Tidak tepatnya yaitu emas dan dilapisi dengan ukuran yang lebar. Lainnya, sejak zaman dahulu, emas merupakan satuan dari angka ekosistem dahulu setiap kelompok masyarakat memiliki sistem satuan nilai sendiri, melakukannya sebagai hak kita untuk semua. Nah, kalian udah tahu kan beberapa hal yang udah kita jelasin di dalam Museum Bank Indonesia. Jangan lupa kalian kesini dan rasakan keseruannya. Dadah! Dadah!